Santapan Harian Minggu 16 Agustus 2020. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasal yang ke-15, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayat ke-8. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ajarilah kami ya Tuhan untuk memahami firman-Mu. Di dalam terang-Mu Yesus, kami memohon. Amin. Hakim-Hakim 15 ayat 1-8. Beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin, apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakanlah obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timna itu." Sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya. Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Dan dengan pukulan yang hebat, ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit batu Etam. Sahabat Santapan Harian, Simson ingin rujuk dengan istrinya. Ia datang sambil membawa buah tangan. Namun ia ditolak mertuanya karena istrinya telah diberikan kepada orang lain. Lalu mertuanya menawarkan si adik sebagai pengganti. Hal ini merupakan penghinaan terhadap Simson, sebab pernikahan semacam itu dilarang dalam hukum Taurat. Simson tidak membalas penghinaan itu dengan melukai istri ataupun mertuanya. Ia membakar hasil panen kepunyaan orang-orang Filistin. Hal ini menimbulkan kerugian yang amat besar. Akibatnya mereka marah dan membakar mertua dan istri Simson. Dendam ini dianggap sebagai persoalan keluarga bagi orang-orang Filistin. Sementara bagi Simson, perbuatannya itu bertujuan untuk menjatuhkan bangsa Filistin. Simson membalas perbuatan tersebut dengan membantai mereka. Kemudian ia menyerahkan diri kepada orang-orang Yehuda untuk melindungi mereka dari amarah orang-orang Filistin. Orang Filistin menyangka telah berhasil menundukkan Simson. Pada saat itu ia memutuskan tali pengikatnya dan membunuh 1.000 orang Filistin dengan tulang rahang keledai. Hal ini menunjukkan adanya kekuatan Allah yang membuatnya mampu melakukan tindakan itu. Cerita Simson merupakan kisah kepahlawanan yang menginspirasi umat agar berani menghadapi masa sulit serta tetap memiliki pengharapan. Saat ini tidak ada musuh yang harus kita lawan seperti orang Filistin. Namun tetap dibutuhkan orang berjiwa pahlawan yang berani menghadapi masalah, rela berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri. Sebab masalah ada bukan untuk melemahkan, tetapi untuk mengasah jiwa kepahlawanan di dalam diri kita.
Dengan berdoa, kita tidak hanya menunggu bantuan saat menghadapi kesulitan. Mintalah penyertaan Roh Tuhan agar kita menjadi kuat dalam menanggulangi masalah. Pada zaman ini yang harus dikalahkan adalah sikap semena-mena yang bisa muncul pada diri siapa saja. Kita mesti rela berkorban demi keadilan dan kedamaian. Mari kita berdoa. Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan dalam hidup kami. Di dalam-Mu Kristus kami berbakti. Amin.